Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Agustin, NPM 2021511093 dari jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Nah, di video kali ini saya akan mencoba mempraktikkan atau mensimulasikan isi dari silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dari mata pelajaran matematika dengan KD 3.6 dan 4.6, yaitu pada materi Teorema Pitagoras kelas 8 semester 1 yang telah saya buat. Nah, untuk memenuhi mata kuliah perencanaan pembelajaran matematika oleh dosen pengampu Bapak Dedi Nur Jamil, Dr. Andes, Magister Pendidikan. Nah, untuk tidak berlama-lama, kita langsung saja ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Nah, dan untuk yang sedang kurang enak badan atau dalam kondisi yang kurang fit ya, semoga segera diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, untuk selanjutnya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, untuk pimpin doa, Ibu serahkan kepada KM di kelas ini. Kepada KM, Ibu persilakan. Baik, alhamdulillah. Nah, sebelum ke materi, kita absen terlebih dahulu. Oke, sekarang coba lihat di samping kanan kiri kalian nih. Apakah ada yang tidak hadir ataukah semuanya sudah hadir? Oke, baik, semuanya sudah hadir ya. Nah, karena semua sudah hadir juga, Ibu mau tanya terlebih dahulu nih, apakah ada yang tahu materi apa yang akan kita bahas hari ini? Tidak? Tidak ada? Nah, jadi untuk pertemuan hari ini kita akan membahas materi Teorema Pitagoras. Ada yang tahu gak nih Teorema Pitagoras itu seperti apa? Atau ada yang pernah mendengar Teorema Pitagoras itu apa? Ya, benar. Teorema Pitagoras itu untuk menghitung sisi. Lalu apalagi? Berlaku pada segitiga. Ya, benar. Apalagi? Tidak? Tidak ada? Nah, mungkin dari teman-teman yang ada di sini sudah ada yang tahu nih atau pernah mendengar dari Teorema Pitagoras itu. Nah, lalu bagi yang belum tahu atau untuk lebih memahami lagi, jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama membahas atau mempelajari materi mengenai Teorema Pitagoras. Nah, Teorema Pitagoras ini akan sangat berguna sekali ketika di dalam kehidupan sehari-hari kita. Salah satunya itu dalam bidang pertukangan. Misalkan seorang pekerja bangunan sebelum membuat desain fondasi bangunan, pasti mereka itu akan memeriksa kesikuan terlebih dahulu, atau maksudnya itu menghitung sudut-sudut untuk mendesain fondasi bangunan. Nah, dalam memeriksa kesikuannya, mereka itu pasti selalu menggunakan konsep dari triple Pitagoras. Walaupun secara ilmiah gitu ya, tukang bangunan tersebut itu gak tahu nih kenapa harus menggunakan konsep dari triple Pitagoras. Nah, jadi inilah merupakan salah satu penerapan Teorema Pitagoras di dalam kehidupan nyata atau di dalam kehidupan yang ada di sekeliling kita. Kemudian akan Ibu sampaikan juga kriteria ketuntasan minimal atau KKM untuk pelajaran matematika yang Ibu ampu ini, yaitu 75. Jadi misalkan nih, dari kalian yang belajarnya itu semangat, kemudian rajin mengikuti pelajaran Ibu dan rajin mengerjakan tugas-tugas yang Ibu berikan, maka insya Allah kalian akan aman dengan Ibu. Gitu. Nah, selanjutnya untuk kompetensi dasar atau KD yang akan kita gunakan yaitu 3.6, menjelaskan dan membuktikan Teorema Pitagoras dan triple Pitagoras. Lalu 4.6, menjelaskan masalah yang berkaitan dengan Teorema Pitagoras dan triple Pitagoras. Nah, di sini nantinya itu kita akan mempelajari hubungan panjang sisi pada segitiga siku-siku. Lalu kita juga akan mempelajari untuk pemecahan masalah yang melibatkan Teorema Pitagoras yang ada di kehidupan sekitar kita. Nah,
dengan melalui pembelajaran model discovery based learning dan pendekatan saintifik, diharapkan kalian di sini dapat dengan tepat dan percaya diri untuk memahami rumus dan bunyi teorema Pythagoras, kemudian memahami sisi-sisi dan 3 bilangan yang merupakan panjang sisi-sisi segitiga siku-siku, kemudian dapat menyajikan hasil pembelajaran teorema Pythagoras dan triple Pythagoras, dapat juga menghitung panjang sisi-sisi segitiga dan diagonal bangun datar, kemudian menyelesaikan masalah dalam kehidupan nyata atau masalah yang berkaitan dengan penerapan teorema Pythagoras dan triple Pythagoras di dalam kehidupan sehari-hari kita atau yang berada di lingkungan sekitar kita. Kemudian ibu juga akan minta kalian untuk membuat atau membentuk sebuah kelompok. Nah, nantinya untuk mengerjakan LKPD atau lembar kerja peserta didik yang akan ibu siapkan nanti. Jadi dalam satu kelompoknya kita buat saja sekitar 3 atau sampai 4 orang. Nah, maksimalnya dalam satu kelompok itu kita buat saja 4 orang ya. Nah, selanjutnya kita langsung ke materi. Untuk materi pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai rumus dan bunyi dari teorema Pythagoras. Nah, jadi teorema Pythagoras pertama kali dikembangkan berdasarkan hitungan matematis menggunakan metode aljabar oleh seorang filsuf dan matematikawan Yunani yang bernama Pythagoras. Jadi sesuai namanya ya, dinamai dengan Pythagoras. Nah, teorema Pythagoras adalah suatu aturan matematika yang dapat digunakan untuk menentukan panjang salah satu sisi dari sebuah segitiga siku-siku. Jadi kalau dengan segitiga sama kaki bisa tidak, Bu? Nah, jadi sesuai dari definisi nih bahwa teori ini itu hanya berlaku pada segitiga siku-siku saja. Jadi tidak bisa kalau digunakan untuk menentukan sisi dari segitiga yang lain atau bentuknya itu tidak siku-siku. Kecuali jika segitiga sama kakinya itu kita bisa bagi menjadi 2 bagian. Nah, nanti akan menghasilkan bentuk segitiga siku-siku. Untuk lebih jelasnya lagi, coba kita perhatikan nih. Gambar di samping merupakan 4 buah bangun datar segitiga siku-siku dan memiliki sisi A, B, dan C. Nah, jika keempat segitiga siku-siku tersebut kita gabungkan menjadi bentuk persegi seperti pada gambar di samping. Untuk membuktikan rumus dari teorema Pythagoras, kita dapat menentukannya itu dengan menentukan hubungan dari luas persegi dan luas segitiga siku-sikunya, yaitu kita akan mencari daerah yang tidak diaksirnya, yaitu luas UVWX sama dengan luas ABCD dikurangi 4 luas dari segi 3. Nah, untuk luas persegi UVWX itu yaitu C kali C sama dengan C kuadrat, sedangkan untuk luas persegi ABCD dapat dicari dengan luas ABCD sama dengan sisinya itu ada A dengan B, maka A ditambah B dikali dengan A ditambah B juga menghasilkan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Lalu untuk luas segitiga siku-sikunya yaitu setengah dikali A kali B. Nah, maka untuk rumus daerah yang tidak diaksirnya menjadi luas UVWX sama dengan luas ABCD dikurangi 4 kali luas segitiga. Nah, luas segi UVWX itu tadi sudah diketahui yaitu C kuadrat sama dengan luas ABCD-nya A kuadrat tambah 2AB ditambah B kuadrat. Lalu dikurangi 4 dikali luas segitiganya itu yaitu setengah kali A kali B. Maka C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat dikurangi 2AB, sehingga C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, berdasarkan hasil dari penjabaran tersebut, maka dapat disimpulkan nih bahwa pada setiap segitiga siku-siku, kuadrat sisi panjangnya itu sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya, yaitu sisi panjangnya itu C kuadrat tadi
kemudian kuadrat, kemudian jumlah kuadrat sisi siku-sikunya A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, sifat yang dimiliki oleh segitiga siku-siku inilah yang kemudian kita kenal dengan sebutan teorema Pythagoras. Nah, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau barangkali ada yang masih kurang dipahami? Tidak? Alhamdulillah, apabila semuanya sudah dipahami ya. Nah, setelah kita memahami materi yang Ibu sampaikan barusan, sekarang akan Ibu bagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik yang telah disiapkan oleh Ibu. Nah, lalu coba nanti kalian perhatikan di sana ada 2 buah persoalan. Kemudian nanti kalian coba diskusikan secara berkelompok ya, yang sudah tadi Ibu bentuk. Nanti akan Ibu berikan waktu 30 menit untuk berdiskusi. Lalu nanti kalian coba presentasikan di depan kelas atau di depan teman-teman kalian hasil dari pengerjaan diskusi yang telah kalian kerjakan gitu. Apakah sudah selesai semuanya? Kalau sudah selesai, sekarang Ibu minta kalian presentasikan di depan kelas. Nah, untuk nomor 1, siapa di sini yang mau mencoba mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kalian nih? Oke, Bunga. Silakan untuk presentasikan hasil diskusi beserta kelompoknya. Bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok yang presentasi? Ya, silakan kepada Siska. Oke, gimana dari yang lain? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Oke, tidak ada? Baik, nah dari presentasi kelompok yang pertama, gimana? Apakah hasilnya sama dengan kelompok yang lainnya? Oke, sama ya. Kalau sama, kita lanjut saja ke persoalan yang kedua. Nah, untuk persoalan yang kedua, siapa nih yang ingin mencoba ke depan atau mencoba mempresentasikannya? Oke, Budi, silakan ke depan dengan kelompoknya dan coba presentasikan untuk persoalan yang nomor 2. Nah, diharapkan teman-teman juga di sini perhatikan apa yang kelompok Budi sampaikan, dan bila ada pertanyaan nanti silakan tanyakan saja kepada kelompok Budi atau kelompok yang presentasi di depan. Gimana? Ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok Budi? Ada? Ya, silakan. Ini. Oke, gimana dari yang lainnya? Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali kepada kelompok Budi? Ataukah ada yang ingin memberi masukan atau saran? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, dari persoalan nomor 2 oleh kelompok Budi, apakah hasilnya sama tidak dengan kelompok kalian? Sama ya? Nah, baik, kalau sama, alhamdulillah, nah 2 persoalan sudah terjawab semua. Dan terima kasih juga kepada kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik. Sekarang, karena waktunya sudah mau habis juga ya, sebelum Ibu akhiri, nah Ibu akan minta kalian nanti coba buat resume yang sudah tadi kita pelajari hari ini. Cukup poin-poin pentingnya saja, jadi tidak usah panjang-panjang. Yang menurut kalian penting, kalian catat saja. Nah, lalu Ibu juga akan berikan tugas individu. Nanti silakan kalian kerjakan di rumah masing-masing secara individu atau secara mandiri. Jadi karena namanya juga tugas individu, jadi mengerjakannya juga secara individu, jadi tidak bersama-sama, tidak berkelompok ya. Oke, sebelum mengakhiri, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, baik, kita cukupkan saja pembelajaran hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan tadi dapat dipahami dan juga dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Nah, jangan lupa kerjakan juga tugas yang Ibu berikan tadi dan pelajari lagi materi yang telah Ibu sampaikan tadi. Ya, jangan sampai
pertemuan berikutnya ibu tanya tidak bisa gitu. Jangan lupa juga pelajari materi untuk pertemuan selanjutnya. Baik, semuanya sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.